Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Saputra, program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tomakaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Software System oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Agus Eskom MM. Apa sih software system itu? Perangkat lunak merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Sistem operasi merupakan software untuk mengoperasikan komputer. Dia bertugas untuk mengontrol jalannya program komputer dengan cara mengecek kesalahan, mengendalikan perangkat masukan, menyimpan data, mengolah data, dan lain-lain. Beberapa fungsi sistem operasi. Yang pertama, sebagai manajer sumber daya hardware seperti mengatur CPU, memori, CD-ROM, dan lain-lain. Yang kedua, menyediakan tampilan yang mudah dipahami. Yang ketiga, sebagai pengendali user. Keempat, dan juga sebagai mengoptimalkan fungsi perangkat komputer dengan cara mengatur waktu CPU. Materi selanjutnya yaitu kategori sistem operasi menurut fungsinya. Yang pertama, sistem operasi standalone. Sistem operasi ini bekerja pada multi-user. Kemudian yang kedua, sistem operasi jaringan. Operasi ini dirancang khusus dan digunakan pada jaringan komputer. Yang ketiga, sistem operasi embedded system. Operasi ini biasanya ditanam di komputer yang berukuran kecil, seperti PDA dan smartphone. Materi selanjutnya adalah macam-macam sistem operasi pada komputer beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, sistem operasi DOS. DOS banyak dipakai pada komputer IBM dan memiliki berbagai versi. DOS versi 1.0 dirilis pada 1981 hingga versi 7.00 dirilis pada tahun 1996. Sistem operasi ini yaitu kapasitasnya kecil, hemat memori, bisa digunakan di berbagai perangkat. Adapun kekurangan sistem operasi DOS yaitu perintahnya harus ditulis lewat command prompt. Dari segi tampilan tidak menarik, karakternya berupa teks, tidak disertai gambar dan warna. Warna layar daripada sistem operasi DOS adalah berwarna hitam putih. Kemudian yang kedua, sistem operasi Windows. Sistem operasi ini tentunya sudah tidak asing di telinga kita karena pengguna operasi Windows sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Adapun kelebihan daripada sistem operasi ini adalah yang pertama, tampilan sudah user friendly, proses instalasi lebih mudah, mendukung berbagai macam driver sehingga memudahkan user untuk memasang hardware. Perkembangan Windows selalu up to date hingga hampir semua kebutuhan user bisa dihandle oleh Windows. Adapun kekurangan daripada sistem operasi Windows yaitu tidak open source sehingga untuk menggunakan user harus membeli dengan harga yang mahal. Selanjutnya yaitu sistem operasi Macintosh. Sistem operasi ini merupakan OS pertama yang memperkenalkan istilah Graphical User Interface, dirilis pada tahun 1984. Sayangnya Macintosh harganya tergolong mahal dan tidak bisa berjalan di komputer IBM. Untuk menggunakan Macintosh, kita harus mengganti komputer dengan Apple Macintosh. Adapun kelebihan Macintosh adalah mendukung konsep multitasking. Kemudian dokumen di macOS bisa dibuka dan dibaca pada sistem operasi lainnya. Tampilan interface sangat menarik dan cocok untuk desain grafis atau multimedia. Adapun kekurangan daripada sistem operasi Macintosh yaitu harganya yang sangat mahal. Kemudian perusahaan apapun tidak diberi lisensi oleh Apple untuk menciptakan hardware yang bekerja pada macOS. Akibatnya, tidak semua hardware bisa dipasang di macOS. Sistem operasi selanjutnya yaitu sistem operasi Unix. Sistem operasi ini menggunakan konsep interactive time sharing dan merupakan sistem operasi pertama yang ditulis menggunakan bahasa C. Adapun kelebihan tentang Unix ini adalah sistem Unix sangat fleksibel hingga bisa beradaptasi dengan sistem komputer lain. Kemudian yang kedua, mendukung konsep multitasking. Multitasking ini artinya dia bisa menjalankan dan mengerjakan tugas sekaligus. Tidak mudah terkena virus
karena jarang sekali orang membuat virus yang bekerja pada sistem operasi Unix. Adapun kekurangan pada sistem operasi Unix, yang pertama, tampilan interface tidak menarik. Kemudian yang kedua, butuh memori yang besar. Kemudian yang ketiga, beberapa hardware tidak bisa dijalankan karena sulit mencari driver yang tersedia untuk Unix. Kemudian yang keempat, game besar belum bersedia menggunakan sistem operasi ini. Kemudian yang kelima, tidak user friendly. Selanjutnya yaitu sistem operasi Linux. Linux merupakan hasil pengembangan dari sistem operasi Unix yang diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 di Finlandia dengan berbasis general public lisensi. Adapun kelebihan daripada Linux yaitu Linux termasuk software open source, jadi gratis. Karena bersifat open source, banyak programmer yang mengembangkannya. Apabila ditemukan bug, pasti menemukan solusinya akan lebih mudah. Adapun kekurangan pada Linux, yang pertama, support hardware tidak semuanya cocok di Linux. Kemudian yang kedua, aplikasi yang tersedia masih sedikit. Tentunya sangat berbeda pada Windows yang memiliki banyak aplikasi. Yang ketiga, proses instalasinya tidak mudah dan software-softwarenya tidak user friendly. Kelemahan berikutnya yang sulit dipahami bagi orang yang masih awam. Jadi tentu perlu mempelajari lebih dalam lagi terkait tentang Linux. Selanjutnya yaitu sistem operasi FreeBSD. FreeBSD ini dikembangkan oleh seorang programmer individu yang menawarkan sistem berkemampuan tinggi. Adapun kelebihan sistem operasi ini adalah yang pertama, sedikit sekali virus atau spyware yang menyerang sistem operasi ini. Kemudian yang kedua, banyak tersedia program gratis. Yang ketiga, mudah diatur sesuai keinginan user. Kemudian yang keempat, mendukung konsep multiseluler. Yang kelima, bersifat open source. Adapun kekurangan daripada FreeBSD ialah yang pertama, cara menggunakannya masih sulit dipahami karena untuk membuat perintah-perintahnya masih berbasis teks. Sistem operasi BIOS. BIOS ini merupakan perangkat lunak yang dibuat berdasarkan chip CPU PowerPC. Dengan sistem operasi ini, kita bisa menggunakan aplikasi gambar, audio, atau video berdasarkan pada internet. Kelebihan daripada sistem operasi BIOS yaitu didukung oleh arsitektur yang kuat untuk kebutuhan multimedia. Kekurangan BIOS, yang pertama, sayangnya sistem operasi ini hanya bisa dipakai pada hardware modern atau B-Box saja. Kemudian berikutnya adalah sistem operasi Sun Solaris. Sun Solaris ini memiliki keamanan yang canggih dan unik karena sifat skalabilitasnya, artinya ketika kita ingin upgrade dari prosesor kecil pindah ke yang lebih besar, maka aplikasi yang kita miliki pasti berjalan lebih cepat. Inilah materi mengenai software sistem yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dimengerti dan menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua mengenai software sistem. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.